Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari Pondok Ida akan mempresentasikan tentang organisasi kurikulum. Di kelompok kami terdiri dari 4 anggota, ada saya, Maria Harisdawan, Daris Fi Alfiyah, Miftahul Ibad, dan Ikrimah Uskuri Nafilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang diajarkan pada peserta didik. Organisasi kurikulum termasuk dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum. Organisasi kurikulum memiliki ikatan kuat dengan tujuan pendidikan yang ingin diraih. Hal ini dikarenakan organisasi kurikulum ikut menentukan aspek-aspek yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengamalan belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. B. Prosedur pengorganisasian kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu 1. Ruang lingkup bahan atau skop adalah keseluruhan materi pembelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu bidang studi mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. 2. Urutan bahan. Sequence adalah penyusunan bahan pelajaran menurut aturan tertentu secara berurutan. 3. Penempatan bahan. Grade placement adalah penempatan satu atau beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu. Menurut Hamid, dalam pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang meliputi 1. Prosedur buku pelajaran, 2. Prosedur survei pendapat, 3. Prosedur studi kesalahan, 4. Prosedur mempelajari kurikulum lainnya, 5. Analisis kegiatan orang dewasa, 6. Prosedur fungsi sosial, 7. Prosedur minat kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum. Di dalam studi kurikulum dikenal beberapa bentuk atau jenis organisasi kurikulum yang memiliki ciri tersendiri. Jenis yang paling terkenal adalah sebagai berikut. 1. Separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum ini merupakan kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jadi, jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi tergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Contohnya mata pelajaran biologi, geografi, kimia, fisika, sejarah, dan lain-lain. Dan juga contoh lainnya seperti di madrasah itu ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Arab, Fikih, pada separat subjek kurikulum ini memiliki kelebihan atau keuntungan berikut. Antara lain, A. Penyajian bahan pelajarannya dapat disusun secara logis dan sistematis. B. Organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan. C. Dapat digunakan dari tingkat sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, jenis organisasi kurikulum ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh peserta didik secara faktual dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena hanya berpedoman pada apa yang tertera dalam buku atau teks. Selanjutnya, jenis organisasi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Ciri dari bentuk kurikulum ini yaitu berbagai mata pelajarannya dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Beberapa kelebihan dari kurikulum ini adalah dengan korelasi. Dengan korelasi, pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas atau berpadu. Sedangkan kelemahannya
adalah sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya jenis organisasi kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Integrated curriculum ini merupakan kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Sistem penyampaiannya pun menggunakan sistem pengajaran unit, baik pengalaman atau pelajaran. Dalam jenis organisasi kurikulum ini, peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Guru selaku pembimbing atau sebagai pengarah bentuk atau organisasi. Bentuk organisasi kurikulumnya yaitu materi pembelajaran yang berupa tema-tema atau topik-topik tertentu. Kurikulum ini mempunyai tujuan dan makna yang mengandung makna bagi siswa dan dituangkan dalam bentuk masalah untuk pemecahan masalah anak, atau siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Salah satu kelebihan dari program ini yaitu sesuai dengan pendapat-pendapat tentang model belajar, mulai dihadapkan kepada masalah yang berarti dalam kehidupan mereka. Sedangkan kelemahannya yaitu guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Adapun dalam bentuk kurikulum terpadu ini terbagi lagi meliputi yang pertama kurikulum inti atau core kurikulum, kedua kurikulum yang berdasarkan pada proses sosial dan visi kehidupan, yang ketiga yaitu kurikulum yang berpusat pada kegiatan. Saya dari Silafia, absen 13, NIM 1262012021114 akan menjelaskan tentang hubungan antar bentuk kurikulum. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan salah satu organisasi kurikulum yang biasa disebut integrated curriculum atau kurikulum terpadu, yang mana dalam kurikulum terpadu ini terdapat penyajian bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan. Kurikulum 2013 merubah sistem dalam pembelajarannya, yang tadinya proses pembelajarannya berpusat pada guru, sekarang menjadi berpusat pada siswa. Kurikulum 2013 yang merupakan salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Kurikulum 2013 ini yang menekankan pada 4 aspek penilaian, yaitu baik dari pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Pendidikan yang ideal mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain tersebut merupakan fundamental dalam penilaian pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.